Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat kerja ini dalam keadaan sehat untuk membahas usulan penambahan anggaran KKP tahun anggaran 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol, yaitu Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System atau MFISS. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal. Lalu kemudian ada 104 rumpun ilegal yang kita tertibkan. Valuasi potensi kerugiannya kira-kira sekitar 16 triliun rupiah. Dan ini terus berlangsung terus, terutama di zona perbatasan Selat Malaka, Laut Natuna, lalu kemudian perbatasan dengan Filipina, lalu kemudian yang berbatasan dengan Papua New Guinea dan seterusnya. Kami saat ini tentu ingin menyampaikan bahwa kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini baru atau terbatas hanya 34 unit yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun. Tapi masih beroperasi dengan baik. Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi 6 zona penangkapan. Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU fishing yang dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan dan penangkapan yang sifatnya dari dalam juga masuk dalam kategori IUU fishing atau illegal unreported dan unreported illegal fishing. Dan ini saya kira tentu kemudian sudah sejak sebelum saya menjabat sebagai Menteri Kelautan Perikanan ini sudah diinisiasi. Jadi kami lanjutkan, kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah Spanyol, pinjaman lunak untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal. 4 kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian 6 kapal dibangun di dalam negeri, dan periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar 3 tahun. Apabila ini disetujui, maka ini akan kita jalankan dimulai di tahun 2025 yang tinggal 1 bulan atau 2 bulan ini, dan mudah-mudahan di akhir tahun 2028 itu akan bisa segera kita selesaikan. Di sini kebetulan saya punya Pak Wamen yang sangat ahli di bidang perkapalan, jadi tentu saya kira ini nanti akan lebih cepat sekali beliau untuk melakukan pengawasan dan kemudian sekaligus juga memimpin langsung proses pengadaan ini sendiri. Ruang lingkup dari pembangunan kapal ini adalah mencakup pembangunan 10 unit seperti tadi yang saya sampaikan, pembangunan sistem surveillance terpadu, termasuk Maritime Integrated System, Secure Data Infrastructure, Regional Monitoring Center, Intelligent Roam, dan pengadaan drone atau UAV untuk mendukung pengawasan berbasis udara. Kemudian peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan melalui integration of command and control system antara pusat dan daerah. Total investasi proyek ini mencapai 5.828 miliar rupiah dengan sumber pendanaan dari pinjaman pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut, alokasi tahun
anggaran 2025 sebesar 2 triliun rupiah kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi 4 DPR RI. Program MFISS akan memberikan manfaat langsung kepada kita, yaitu untuk peningkatan efektivitas pengawasan laut melalui koordinasi data real time antara kapal pengawas, radar, satelit, dan sistem intelijen maritim. Penguatan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing secara cepat dan berbasis bukti digital. Kemudian peningkatan penerimaan negara bukan pajak tentunya dari sektor kelautan dan perikanan karena meningkatnya kepatuhan pelaku usaha. Dan berikutnya perlindungan nelayan dan wilayah perikanan nasional dari praktek pencurian ikan oleh kapal asing serta. Terima kasih Pak Menteri. Ini saya mau tanya yang 1.149 kapal itu yang ilegal ditangkap, illegal fishing tuh diapain? Kok dulu Bu Susi kan tenggelamkan. Kalau Bapak diapain nih? Izin kalau kami tidak tenggelamkan, Bu. Tapi itu oleh Pak, sesuai dengan peraturan itu diserahkan kepada kejaksaan. Lalu kemudian nanti oleh kejaksaan dilelang. Ada yang kami minta, kemudian kami kita serahkan kepada koperasi nelayan, begitu. Ada juga begitu. Yang penting dimanfaatkan, diberdayakan. Kita manfaatkan gitu ya. Betul. Okay. Ada juga yang kita gunakan untuk kapal pengawas, Ibu izin. Yang bagus gitu. Yang kapal bagus. Pengawas. Pak izin Bu. Ya. Kan ada yang dihibahkan juga kan Pak Menteri ke perguruan tinggi, tenaga riset atau apa? Betul, banyak Pak yang jelas nggak ketangkep terus dimaafkan, kamu jangan masuk lagi, kapalnya tetap di kita kan, kita sita kan untuk dimanfaatkan di kita. Baik, kalau tidak ada lagi kita sampai pada kesimpulan.